Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita begitu banyak mengetahui di luar sana manusia-manusia yang begitu banyak hutang. Teman kita, saudara kita, teman-teman kita ternyata sampai saat ini begitu banyak yang mempunyai hutang. Saking hobinya dia hutang, ternyata apa? Ada beberapa teman yang pernah bilang kepada saya bahwa hidup ini kalau tidak punya hutang, pekerjaan yang dikerjakannya menjadi tidak semangat. Maka ini adalah perkataan yang salah, yang tidak boleh Anda ikuti. Karena begitu banyak manusia yang saat ini mempunyai hutang, ya, ternyata apa? Ada beberapa dari mereka yang ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama kepada orang yang dia hutangi. Saat ini kita perlu tahu bahwa kita berhutang itu boleh, tetapi akan menjadi penyakit kepada orang itu manakala dia menjadi hobi hutang itu. Dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Maka ini menjadi penyakit buat orang itu. Ya, sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya beberapa manusia yang membutuhkan uang, yang mana dia ingin hutang, dia datang kepada orang yang mau ia hutangi itu dengan ramah sekali, dengan lemah lembut, ucapannya santunnya nggak ketulungan. Ya, begitu yang ia pinjami itu dikabulkan, di saat waktunya membayar, ternyata banyak sekali saat ini manusia kalau tidak ditagih nggak bayar. Ya, jadi harus ditagih dulu. Maka untukmu yang demikian perlu Anda tahu bahwa Anda itu sedang melakukan hal yang salah. Hal yang seperti ini zalim. Ya, saat ini begitu banyak manusia yang sebenarnya dia bisa membayar hutang, tetapi dia ulur-ulur hutang tersebut. Bisa hari ini sebenarnya dia bayar hutang, tapi dia ulurkan untuk besok lagi. Maka yang seperti ini dia zalim. Orang yang berhutang tadi zalim kepada orang yang ia hutangi. Kalau sudah zalim, maka ini termasuk dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia muslim yang jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Kalau kita butuhnya apa misalnya, jangan memikirkan di saat ada orang lain memiliki apa, misalnya tetangga kita punya mobil baru lalu kita kepengin punya mobil. Kepengin itu boleh, tetapi jangan memaksakan kehendak. Jika Allah belum menakdirkan, maka tugas kita adalah bersabar. Jangan memaksakan diri dengan kita meminjam uang untuk beli mobil, untuk renovasi rumah, ya, supaya terlihat bahwa keluarga kita keluarga istimewa, keluarga yang wah misalnya. Jangan Anda itu suka dengan berpenampilan yang meling, yang melipis, ya, yang bagus, tetapi itu dari hasil-hasil yang mana itu hutang. Yang mana hutang itu belum Anda bayar. Sahabatku seunta nasihat yang dimuliakan Allah. Banyak saat ini kawan-kawan di luar sana yang mana dia masih punya hutang banyak tetapi gayanya selangit. Ya, dia hutangnya banyak, tapi gayanya melebihi dari hutang itu. Ya, dia berposting di Facebook misalnya, ya, seolah-olah dia adalah orang yang luar biasa, padahal hutangnya di mana-mana. Maka apa?
maka ini harus diperhatikan untuk kita selaku umat Islam supaya kita tidak menjadi manusia yang gemar dengan hutang. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang berhutang, lalu dia berniat untuk tidak melunasinya, artinya apa? Di saat waktunya melunasi dia mempunyai banyak alasan. Ya, padahal niat di hatinya adalah memang tidak ingin melunasinya. Ya. Maka apa? Maka untuk orang-orang yang seperti ini apa kata Rasulullah? Nanti pada hari kiamat orang itu bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berstatus sebagai pencuri. Bayangkan, Anda tahu pencuri? Pencuri itu adalah maling. Ya. Pencuri itu adalah sesuatu perilaku yang busuk. Ya, maka untuk orang-orang yang sudah statusnya di hadapan Allah sebagai pencuri, maka dia akan pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu diperhatikan yang seperti ini. Jangan mudah-mudahlah kita hutang, dikit-dikit hutang. Di sini ditutup, di sana dibuka untuk hutang lagi. Nah, lalu berikutnya Umar bin Abdul Aziz. Anda tahu bukan Umar bin Abdul Aziz yang mana beliau pernah berwasiat. Apa isinya? Aku wasiatkan, aku bacakan di sini. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang. Ini kata beliau Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam harinya. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, manusia-manusia yang terlilit hutang, yang begitu cinta dengan hutangnya, maka apa? Di siang hari itu dia merasa kehinaan. Hina sepertinya. Di mana kita harus berjalan dengan lurus, kita was-was. Takut-takut apa? Orang yang kita hutangi ketemu sama kita di jalan, lalu kita ditagih olehnya. Ya. Jadi apa? Merasa hina di siang hari, dan apa? Waktu malam itu rasanya sengsara. Di saat dia mau tidur gelisah. Pemikirannya, ya Allah, kapan ya saya bisa selesai dari hutang itu. Ya, maka dari itu apa? Di siang harinya hina dia. Di malam harinya merasa kesengsaraan ia dapatkan. Maka banyak manusia saat ini rumahnya mewah, kalau dia bekerja luar biasa, meling semua badannya, mengkilap, rapi, tetapi hutang yang menumpuk. Jadi apa? Di siang hari dia keluar sudah was-was. Malam hari mau tidur, dia juga tidak pernah tidur yang nyenyak. Ini disebabkan apa? Disebabkan karena Anda atau manusia itu gemar sekali yang namanya hutang. Sahabatku seun dan nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang. Ingat kata-kata itu? Ya, saya ulangi, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara itu, maka dia berdusta. Betul tidak? Saat ini begitu banyak orang yang hobi dengan hutang, lisannya itu banyak dustanya. Ya, padahal dia punya uang untuk mengangsur, tetapi dia katakan belum ada. Ya, dan seterusnya banyak alasan. Lalu yang berikutnya apa? Jika dia berjanji, maka dia mengingkarinya. Ini para pecinta hutang. Ya, dia mengatakan di saat pinjam, saya mau pinjam nanti pada hari atau 2 hari kemudian dari hari ini akan saya bayar. Ternyata apa? 1 minggu tidak ada kabar. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan tidak ada kabar. Kapan waktu ketemu ditagih, ternyata apa? Marah-marah justru. Ya, inilah manusia-manusia yang dia hutang tetapi tidak niat untuk dibayar. Lalu bagaimana yang seperti itu? Kalau benar terjadi adanya yang seperti itu, manusia-manusia yang hutang, lalu di saat ditagihnya dia tidak pernah mengeluarkannya lagi, sampai kita malu bahkan, maka sudahlah. Ya, kita tagih nanti pada hari kiamat. Tagih pada hari akhir nanti, kita tagih. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tagih orang itu. Bahwa orang itu punya hutang sekian juta misalnya, kita tagih di akhirat. Maka nantinya orang yang yang utang sama kita, dia otomatis akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pesan dan nasihat yang dimuliakan Allah,
Itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.